Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 9. Sebuah bola bermassa 1,34 kg dihubungkan dengan dua tali ringan, masing-masing sepanjang 1,70 meter dengan sebuah batang vertikal yang berputar. Lalu kedua tali diikat pada batang tegak dengan jarak vertikal D 170 meter juga. Jadi panjang D dengan L sama ya. Dan kedua tali tersebut dalam keadaan tegang. Tegangan tali di atas adalah 31 Newton. Berapakah tegangan tali bawah dan seterusnya? Oke, kita jawab dulu ya. Kita tinjau dulu nih sistemnya. Karena dua tali tegang, maka dia akan punya tegangan tali. Jadi kita namakan T1 dengan T2. T1 tidak akan sama dengan T2, kenapa? Karena bola itu juga punya akan mengalami gaya gravitasi. Karena dia kita tahu dari definisi beratnya. Dan karena di sini panjang D dengan panjang L itu sama, walaupun dia ada dua variabel berbeda, maka segitiga yang dibentuk oleh putaran sistem ini, loopnya itu adalah segitiga sama sisi. Sehingga kita bisa tahu bahwa sudut yang dibentuk untuk setiap sudut segitiga adalah 60 derajat. Sehingga kalau kita tinjau suatu sumbu ya, yang mendatar dengan vertikal seperti ini ada X, ini ada Y, maka jika kita namakan sudut di sini adalah theta, maka theta itu akan sama dengan 30 derajat. Ya, oke. Sehingga oleh karena itu kita bisa proyeksikan T1 terhadap dua sumbu ini, T2 juga sama. Anda bisa lihat, saya tidak perlu gambarkan, nanti gambarnya akan sangat sulit gitu ya, karena sempit sekali di sini. Tapi Anda bayangkan T1 itu punya komponen ke arah Y, T1 juga punya komponen ke arah X, begitu pula T2 punya komponen ke arah X, juga punya komponen ke arah Y. Sehingga kalau kita bisa hitung, ketika dia berputar, panjang tali L atau T1 ini seimbang ya, bentuknya segitiga sama sisi seperti ini, sehingga otomatis kita bisa simpulkan tidak ada resultan gaya ke arah sumbu Y. Karena tidak ada resultan gaya ke arah sumbu Y, maka kita bisa dapatkan ini akan sama dengan T1 sin theta dikurangi dengan T2 sin theta dikurangi dengan mg sama dengan 0, karena dia seimbang ya, ada perubahan. Yang ingin kita cari adalah T2, maka T2 itu akan sama dengan Anda range saja, ini pindah ke sana, maka kita dapatkan S1 dikurangi mg dibagi dengan sin theta. Dengan T1 35 Newton, mg itu artinya dia 1,34 dikalikan dengan 9,8 dibagi dengan sin theta itu setengah, ya di sini Newton juga, maka Anda bisa dapatkan T2-nya ya. Jadi kalau Anda bisa dapatkan T2-nya berapa Newton. Ya. Nah, artinya kalau kita mau mencari gaya net yang bekerja pada bola, maka adalah gaya total ya, karena gaya ke arah sumbu Y itu tidak ada lagi, karena dia sama dengan 0, maka hanya ke arah sumbu Y saja. Jadi F net ya, besarnya kan sama dengan ya, saya nggak pakai arah ya, arahnya jelas-jelas ke kiri. Jadi akan sama dengan T1 cos theta dikurangi ditambah dengan T2 cos theta juga. Atau sama dengan T1 ditambah dengan T2 ya. Cos theta itu berarti setengah akar 3. Ya, ini saya tulis begini kenapa? Karena kita tahu T1-nya 35 tapi kita belum dapatkan T2-nya. Jadi saya tulis di sini N. Besar ya. Ini dicari besarnya saja, jadi cukup B saja. Laju ya. Nah, F net ini itu akan menghasilkan percepatan sentripetal. Kenapa? Karena pada saat dikenai gaya sebesar F net ke arah kiri, bola itu akan mengalami gerak melingkar beraturan karena dia tidak berubah naik ke atas. Nah, di mana percepatan sentripetal sebanding yang kelajuan kuadrat dibagi dengan R, ya, jari-jarinya. Nah, Anda bisa lihat di sini, jari-jari dari ini itu akan sama dengan jarak antara titik pusat jarak garis sejajar bola dengan si tiang ini. Mana artinya kita bisa dapatkan R kuadrat itu akan sama dengan L kuadrat dikurangi dengan D kuadrat. Karena L sama dengan D, ya, oh setengah ya, D per 2 ya. Saya salah, karena D per 2 harusnya. Karena L sama dengan D, maka hasilnya pasti kita bisa dapatkan juga. Jadi R akan sama dengan akar L kuadrat minus L per 2 kuadrat. Maka kita akan punya di sini dengan 3 L kuadrat per 4 atau sama dengan L per 2 akar 3.
Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan kelajuan akan sama dengan F net dikali R dibagi dengan massa dari bolanya. Ya, Anda sudah punya F net dari nomor B, Anda punya R juga dari analisis yang di kiri ini karena kita punya L, dan kita punya M dari soal. Jadi Anda bisa dapatkan laju bola. Lalu tentukan arah dari F net, ya Anda bisa lihat dari sini, maka arahnya adalah ke kiri atau menuju tiang ya. Berikut pembahasan untuk nomor 9.